yang itu kita merasa berjalannya semua enak banget, lancar sih. Yes, itu dia. Jadi karena kerjasama dan juga saling percaya ini akhirnya menimbulkan kolaborasi ya. Betul. Nah ini juga kita pengen tahu juga di sini dari Mas Ari sebagai sutradara, terus penulis. Boleh Mas diceritakan sedikit lagi gimana konflik-konflik yang memang akan ditemui gitu saat nanti teman-teman saat menyaksikan film Sampai Jumpa Selamat Tinggal ini di seluruh bioskop Indonesia, ditargetkan di 2025 nih akan tayang. Silakan Mas. Ya, sampai jumpa Selamat Tinggal ini bercerita tentang satu karakter bernama Ben yang kakak mencari pacarnya yang telah lama hilang selama Dani. Dan di sana dia ketemu sama Ben yang kemarin masih kecil juga lama mencari sahabat. Dan ini juga jadi itu ketemu dengan Fajar yang bernama Desa. Dan konflik terjadi dalam proses pencarian si Dani ini. Dan juga ada kesaksian dari antara Nah ini banyaknya udah yang ya, nah kayak gitu juga lagi pikiran di saya gitu. emang vokalnya harus Iya. Jadi ada satu perjuangan cinta ya yang dilakukan di sini oleh tiap-tiap karakternya nih. Dan di jam sudah screening. ya. Dan itu gimana Mas respon dari teman-teman yang menyaksikan di jam? Kita pengen tahu Mas Andri, boleh diceritakan dong ke teman-teman yang ada di sini. Apa komentar-komentar dari teman-teman yang ada di jam? Kemarin tuh satu studio full ya. Iya. Kita nonton suami itu Selamat Tinggal, ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya menarik juga karena kita baru pertama kali kita ketemu sama penontonnya dan mereka sendiri. Banyak sih pertanyaan, kenapa di Korea, kenapa karakter ini begini, dan kenapa ngambil sisi Korea yang mungkin agak beda ya dengan film lain. Bisa kita ambil sisi yang gelapnya lah. Pertanyaan seputar itu sih langsung seru banget karena Jadi diskusi terjadi dan itu yang bikin jadi menarik ya. Apalagi nih kan yang kita tahu kapasitasnya untuk film-film untuk di screening di jam tuh susah banget kan masuk. Dan ini ada terus gimana sebagai produser melihat diskusi terjadi setelah menonton ke penonton dan juga kepada kreatornya. Seseru itu ternyata untuk didiskusikan film ini. Sebenarnya kalau dari aku happy karena ternyata apa yang Adri sampaikan melalui karakter-karakter yang Adri bikin itu nyampe ke penontonnya dan bener-bener mirip banget gitu yang Adri pengen sampaikan, karena karakter-karakter ini kembali lagi kita semua bangga dengan jajaran pemain kita, karena kalau bukan mereka karakter ini mungkin nggak bisa tercipta seperti yang Adri mau ya. Dan semua itu ternyata termakan oleh penonton kita, jadi pertanyaan-pertanyaan kemarin juga menarik semua tuh setelah penayangan. Nah itu tadi karakter-karakter, nanti kita akan ke karakter nih sekarang ya, Jordi dan juga Lokesha. Jordi dulu, Jordi boleh ceritakan ke teman-teman karakternya seperti apa, kenapa kabur? Nggak boleh cerita kalau kenapa kabur ya nanti di filmnya. Tapi konflik seperti apa sih yang dialami oleh karakter di sini, Jordi? Silakan. Oke, sebelumnya selamat siang semua. Thank you udah datang. Secara singkat karakter Dani ya. Dani ini orang yang ingin membuka lembaran baru lah di hidupnya. Karena apa? Karena kepedihan-kepedihan yang selama ini dia alami di hidupnya itu membuat dia ingin menjadi hidup di kehidupan yang baru. Nah, ini Gitu. kayaknya berat dan menyimpan motivasi tinggi kan, apa jadi harus sampai Betul. pindah ke sana ya. Lalu pada saat pertama kali ditawarkan dan juga tahu kalau biasa ada Lupesha, Jerome dan juga Putri Marino, gimana saat dapat tantangan sebagai Dani? Sebetulnya jauh banget Dani sama Jordi. Nah, Jordi yang orangnya cheerful, friendly, tapi di sini harus menjadi Dani yang penuh dengan beban dan sakit dan luka di dalam dirinya gitu. Jadi lumayan challenging. Salah satu karakter yang challenging buat gua selama ini harus harus dirasain nggak enaknya. Terus ketika itu berhubungan sama karakter-karakter lain, ternyata
ternyata ada energi yang gue dapetin dari mereka juga. Jadi nggak hanya fokus di karakter gue, tapi di sama Jerome, sama Putri, sama Lutesha itu tuh kita jadi menemukan warna dan energi yang baru juga gitu. Ya, menariknya adalah setiap karakter pasti punya layering juga Iya. diberikan di sini kan. Betul. Lo gimana ngobrol sama Mas Adi sebagai penulis? Dan karakter Nabi adalah pembawa orang-orang ini jadi nantinya bertemu di satu Benar. titik tertentu kan. Itu gimana, John? Jadi ini kan project keempat gue sama Mas Adri, kalau keempat apa 3 ya? Sama Rila itu udah 4 gitu, jadi emang apa ya, keuntungannya di direct sama Mas Adri itu kalau udah nggak beda karakter tuh kita ya kayak ngobrol aja, kayak apalagi di Sampai Jumpa Selamat Tinggal ini kan Mas Adri minta dari Jordi ini versi yang berbeda lagi dari karakter-karakter sebelumnya. Lumayan sering ngobrol tentang sakit hati, tentang terluka, tentang rasanya memulai hidup baru, tentang rasanya tinggal di negara orang, segala macam itu tuh kita ngobrol, kita diskusi, kita kupas tuntas. Jadi kadang udah selesai big reading, ada sesi sendirinya gitu sama Mas Adri untuk Mas kayaknya gue masih kurang nih ini gimana segala macam. Nah itu tuh emang sampai tuntas kita bahasnya. Ini justru memudahkan untuk seorang aktor ya saat udah bekerja sama sekali dengan kreatornya gitu ya, Jordi. Terima kasih Jordi. Kita ke berarti dengan tampilan yang berbeda kita lihat di sini, mungkin sebagian teman-teman yang udah screening kemarin juga udah menyaksikan gimana lo berbeda lagi. Nah ini gimana karakter dan konflik apa yang ditemuin di karakter lo? Fanya di sini silakan. Oke, selamat siang semuanya. Siap, Lutesha. Terang. Jadi di sini saya berperan sebagai Fanya. Fanya ini bisa dibilang bos yang memegang nasib semua pekerja ilegal. Wah. Jadi saya adalah puppet master dari mereka semua. Saya menyalurkan pekerjaan-pekerjaan ilegal kepada mereka semua. Bisa dibilang dia itu licik, dia berbahaya, dan dia juga karismatik dan punya karakter distintifnya sendiri lah. Karena punya ini yang sendiri juga, tujuan sendiri pasti dengan pekerjaan yang udah lo lakukan di situ. Nah risetnya untuk karakter ini kan ya, oke kalau kerja luar negeri, kalau legal kan banyak tuh kita bisa searching aja nanti. Nah ini kan ilegal tuh, ini gimana lo risetnya dan ngobrol sama Mas Adi sebagai penulis? Pas reading sih aku inget banget kita membicarakan soal karakter Fanya. Mas Adi tuh pengennya karakter Fanya lebih kayak gangster, ngomongnya cepet dan kayak apa ya, rebel dan reckless banget. Tapi aku menawarkan sesuatu hal yang berbeda. Oke, gangster kan mungkin identik dengan ya cara ngomong cepet kayak preman-preman pada umumnya. Tapi aku menawarkan gimana kalau kita kontrasin, justru kita ngomongnya pelan-pelan aja. Dan itu diterima dengan baik oleh Ya, makasih. Banyakan betul. Iya, kebanyakan kerja. Jadi lemas. Energi berarti kalau untuk di sana lo baru nanti kita ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang seputar Koreanya nih. Ini dalam waktu yang berdekatan juga kan lo lagi sering Korea banget ini. Banget ya. Dalam 2 tahun Coba tes dia bisa bahasa Korea sekarang. Masih apa nggak sih? Nah, ke Mas Adi sebagai penulis, Mas, ya bukan improvisasi tapi diskusi secara mendalam kepada teman-teman pemain di karakter. Sebagai penulis yang udah ini gimana saat berdiskusi dengan pemain? Memang sangat memudahkan kalau penulis itu udah kebayang atau berandai-andai siapa yang main gitu. Kayak Dani, kayaknya Jordi udah tahu gitu. Dan jadi menulis itu sangat lebih mudah. Dan waktu itu sama Jordi juga udah 2-3 proyek bareng, jadi tahu cara kerja dia. Karena aktor lebih kayak mencari lagi gitu dari ngobrol, ada referensi dari karakter yang kita udah kenal, misalnya kayak
langsung nelpon ya. Kalau jam 8 kemarin sempat lagi ke pemerintahan, tapi tidak jam, setengah jam. Dan itu sangat asik ya. Iya, iya. Saya juga bukan itu sebenarnya. Jadi kita semua sering ngobrolin dan kita mencoba. Yes. Oke, ini buat teman-teman yang ada di sini. Kalau pertanyaannya hanya dari kita seru, tapi pertanyaannya akan dari layar yang akan mereka pilih sendiri ya. Coba kita boleh ke layar. Ya, nanti teman-teman pemain akan boleh memilih masing-masing dua ya, Mas Dani ya. Masing-masing dua ya. Oke. Ini dia. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di ujung. Oke, kita akan bermain di sini. Dan harus dijawab pertanyaannya. Mungkin pertanyaan apa? Mungkin Jordi, silakan di nomor berapa Jordi? Karena Gus Kolari nomor 4. Nomor 4. Oke, nomor 4 kita buka. Coba bayangin 3 barang apa yang dibawa sama Dani waktu tinggalin di Indonesia. Pas banget pertanyaannya. Pas banget. Pas banget. Apa coba 3 kan? Pas banget loh. 3 barang yang dibawa sama Dani waktu ninggalin Win di Indonesia. Nah, apa? Paspor. Hoodie sama kayaknya dia akan bawa kacamata hitam. Oke, 3 itu ya. Dan semuanya punya alasan masing-masing. Ya. Oke. Kenapa itu? Nonton aja. Nonton aja. Kalau mau lengkapnya ini kita kasih hint dulu ya. Ute, silakan Ute pilih nomor berapa? Ntar muter lagi. Karena apanya banyak tato, badannya jadi nomor 6. Wes, nomor 6. Coba kita buka. Tato kan ya? Iya. Aduh. Pas. Coba tebak waktu pada saat siapa tahu berdiskusi sebelum syuting sama Mas Adri. Oh iya, Ada berapa tatonya? jujur saya lupa. Tapi saya ingat banget saya diberi kebebasan untuk memilih tato saya sendiri. Tapi setelah berdiskusi sama Mas Adri. Iya. Itu apa aja teh? Lo pilihnya berdasarkan apa tuh? Rata-rata tatonya binatang sih. Ada laba-laba, ada tikus mati, ada apa lagi ya? Pokoknya ya binatang-binatang yang lumayan merepresentasikan atau mensimbolisasikan bahwa karakter ini tuh kayak agak culas dan Culas. kan ada Busuk, lagi busuk. ini yang busuk ya kan ada laba-laba gitu. Iya. Tapi seingat saya mungkin ada 1, 2, 10 sampai 12. Banyak juga ya. 12 tato loh Tesya. Oke. Baresi silakan. Baresi pilih yang nomor berapa sebagai produser? Anda sering di WhatsApp pemain? Produser ya, produser. Boleh deh pilih. Kalau silakan boleh. Coba kita lihat apa isinya di lambang WhatsApp. Iya, masuk. Menurut kamu apa nama kontak Dani dan Ray di HP Fanya? Nah, Apa ya? di handphone kira-kira kalau Fanya nge-save nomornya Dani dan Ray, siapa namanya Madus? Iya. Iya. Di handphone Fanya berarti nama mereka siapa? Aku tahu, aku mau jawab. Iya, kalau nggak bisa jawab nanti dijawab sama Indonesia. Curut 1, curut 2. Karena mereka hanya objek bagi saya. Oh, jadi menurut lo Jadi apa? sama aja deh sama dari sama buat lo ya. Sama aja, mereka Sama. adalah ya komunitas Curut. bisa saya. Ya udah. Curut, ayo. Boleh bareng dagangan bagi banyak, maaf ya. Mas Andri, silakan boleh pilih. Jadi curut 1, curut 2. Nomor berapa? Saya menarik buat gue itu nomor 2 nih. Nomor 2. Syuting Clever. Nah, berapa rekor take scene? Dan untuk scene apa? Bukan scene kalau kamu ke pemain, tapi kan kalau sebagai sutradara, scene apa berarti yang paling banyak di take? Kira-kira yang bisa di-share, masih inget nggak? Rekornya masih scene yang mana nih? Untuk satu scene itu berapa banyak ya? Oh, yang paling Take-nya? banyak. Banyak retake. Ada Dani David Pratama. Adegan Dani dan Win Pratama. Oh. Kenapa? Nonton nanti sore. Apa karena butuh banyak angle atau Karena itu scene paling emosional
belum nonton ini penasaran nih dengan sini tuh ya. Siap, kita nonton bareng nanti gitu ya. Oke, ke Jordi lagi. Jordi silakan. Jadi deg-degan ya. Nomor 5 deh. 5, oh ada lagu-lagu ya. Oke, menurut kamu apa satu lagu yang paling sering diputar Dani di Spotify? Ini Jordi pas mulu ya untuk karakter lu. Mau nggak coba kalau bisa menggambarkan satu lagu yang paling lo putar? Topnya apa? Aduh. Coba bayangkan topnya apa, Jordi? Pasti playlist dari lagu-lagu Dewa kayaknya tuh. Apa judulnya Jordi? Iya. Apa ya? Yang mana? Apa ya? Lagu Dewa ya kayaknya. Lagu Dewa tuh semuanya Dani sih. Dani ya. Semuanya Dani. Oh iya, kebetulan penciptanya juga Dani. Topnya apa? Dani aman. Ini lagu-lagu Dewa lah ya. Lagu-lagu Dewa tuh semuanya. Oke. Itu represent Dani. Oke. Teh, nomor berapa lagi Teh? Silakan Teh. Aku kayaknya nomor 3. 3. Oke, wow. Zodiac. Zodiac. Iya. Zodiacnya Win. Menurut kamu zodiaknya Win Win. apa dan Ya. kenapa? Ini udah dibahas kan? Apa Iya. kita sepakat Win itu Ayo apa? Pisces? Kenapa Pisces Win? Jawab deh. Pisces straight apa ya? Mau banget. Apa? Ayo apa? Takutnya mau apa ya? Takutnya ini ya. Spoiler. Spoiler ya, tapi menurutnya Pisces ya Win ya. Pisces, ya. Nah, kenapa Pisces nanti terjawab di filmnya ya? Kayaknya Pisces banget gitu. Pisces banget, oke. Waduh, silakan. Nomor berapa lagi? Gue nomor 7 deh, boleh nggak? Oh yes, 7. Bagi ya bagi. Oke, silakan nomor 7. Buka-buka. Nomor 7. Kira-kira apa rasa soju favorit? Dan kenapa? Gue tahu lagi. Kayak itu. Nah, soju favorit Ada Tere. soju original dan minum pakai bir. Oke, jadi dicampur ya. Nanti kita jempat ada juga nggak lagi? Ada lagi, jempat. Ada lagi free flow di sini. Ada. Ada. Ya, soju pakai bir. Oke, itu dia ya. Jadi original tapi dicampur bir ya. Oke. Mas Andri. Satu. Oh, satu belum ya. 1/8. 1/8. Lebih Korea apa lebih suka bercermin? Berapa lama belajar bahasa Korea? Oh, itu ke pemain ya? Pemain, ya. Coba pemain berapa lama? Ute dan Jordi. Buat Dani belajar bahasa Korea itu 3-4 hari, 1 minggu, tapi kita kan bergiliran. Mungkin Fanya yang lebih banyak, Karena ya kan karena porsinya lebih banyak. masih lebih banyak. Ute berapa lama tuh? Seminggu 2 minggu sih. Tapi kita dikasih nomor dialog coach. Jadi kalau misalnya pas kita mau ikut kita ragu, kita tinggal voice note ini benar nggak sih intonasinya? Intonasi dan lain-lainnya gitu. Ada masih ingat nggak Jordi apa Ute? Jordi masih ada ingat kata-kata apa gitu? Korea. Jujur, gue nggak sebanyak itu, jadi ya basic aja kayak annyeonghaseyo, apa segala macam kayak gitu doang sih Dani. Oke, kalau Ute ada masih ingat nggak tuh? Ada. Yuri ganteng sarang ya. Nah. Sarang pada jagyo gyokso. Artinya lupa. Tapi kata-kata masih ingat sekarang ya. Mas Adi berarti satu lagi. Tadi kan itu buat pemain. Oh ada ini ya? Iya. Terakhir? Iya. 8 belum, 8 dulu ya. 8 ya. Oh 8. Iya, 8 boleh 8. 8. Nah, Jordi silakan. Apa persamaan Jordi Pranata dan Mas Adri yang jawab Mas ya. Adri yang jawab. Itu tentang Dani dan Jordi. Persamaannya Ender. Oh, Jordi. Sekarang Mas ini bilang saat nulis sudah kebayang. Dan itu Jordi. Berarti kan ada satu kesamaan antara Jordi dan Dani. Itu mendem tadi. Coba kita konfirmasi. Apa benar Jordi di balik keceriaan tuh kamu banyak memendam? Iya. Jadi mendam untuk kedamaian orang-orang aja. Biar gue aja yang merasakan itu. Berani banget tepuk tangan dong. Ada satu lagi kita buka ya tanda tanya bareng-bareng ya. Terakhir. Oke. Sebutin alasan kenapa orang-orang harus nonton film Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Sambil duduk nih, balik sambil duduk lagi. Kita minta alasannya dari masing-masing. Oke. Dari Badus dulu sebagai produser, kenapa orang-orangnya harus nonton film Sampai Jumpa Selamat Tinggal? Sampai jumpa selamat tinggal
kota Korea yang pasti tidak biasa ada di film-film lain, juga ketemu sama karakter-karakter yang sangat seperti manusia. Itu penting tuh, jadi karakternya manusia, jadi kita yang nonton relate, iya manusia tuh begini nih ngambil Seperti apa adanya. pengambilan keputusan dan lain-lain gitu ya. Oke, siap. Mas Adri, gimana? Kenapa orang-orang harus nonton film ini? Sampai di Selamat Tinggal itu sebenarnya is all about mereka yang main dan karakter-karakternya, karena karakter-karakternya lumayan unik dan cara melihat mereka berperan seperti itu, mulai dari Marito, Jero, Taisha, Diki Narendra. Oh, ada Narendra juga. Itu juga unik lagi karakternya di sini tuh. Jadi ini eksplorasi dari jajaran cast juga ya untuk di film ini ya. Itu yang juga menarik banget buat kita lihat sih. Siap. Kalau dari Jordi apa Jordi? Oh, kalau buat gua teman-teman wajib buat nonton film ini karena saat ini kita merayakan kesedihan, merayakan kehilangan, merayakan perpisahan. Memang kita syuting di Korea, tapi kalian akan merasakan experience yang berbeda ketika melihat Korea versi Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Jadi emang harus ditonton biar lihat juga sisi lain dari Korea itu kayak apa sih. Yes, apalagi sudut pandang pekerja ilegal ya. Wah, Ya. itu menarik sih. Jadi banyak pengen tahu juga, dan itu relate dan terjadi gitu di Indonesia ya Mas Ade. Betul. Dan itu banyak yang juga mengalami itu ya. Oke, Kak Ute, gimana Teh? Apa alasannya Teh? Menurut aku film ini tentang orang-orang yang kehilangan arah, yang memiliki krisis identitas, yang bingung dengan hidupnya, luntang-lantung, ada sakit hati, ada kebingungan, tapi dibalut dengan cara yang sangat romantis dan bittersweet gitu. Ah, itu dia. Iya, terus visualnya juga bagus, Yes. scoringnya juga bagus, gambarnya, performanya semuanya indah. Oke, tangan dulu untuk Ken dan juga para guest. Nanti kita berikan kesempatan kalau ada yang mau nanya nggak sebelum kita ke game selanjutnya? Ada yang mau nanya? Yang udah nonton kemarin agak-agak. Udah nonton Udah belum? nonton? Oh, udah nonton. Oh, udah nonton. Wah, ini Jordi Pranata Friends. Yoi. Apa namanya? Jordi Pranata. Hah? Apa Jor? Story Jordi. Story Jordi. Story Jordi. Sampai Jogja loh, ada yang dari Medan, yang dari Jakarta, Solo, Kemarin dari Surabaya. Surabaya. Wah, gimana kamu? Kita pengen ngobrol. Udah nonton kan? Udah nonton kemarin. Benar. Yakin kok kayak ragu gitu sih. 2 kali dia Dua nonton. kali. Nah, gimana menurut kamu film ini nih? Langsung yang jujur ya. Biar Jujur. Jangan karena kamu mengenai Jordi. Iya. Silakan. Kalau menurut aku ya pas di pertama memang agak cukup kayak masih menelaah ceritanya gimana, tapi pas kemarin dijak itu enjoy banget dan aku kayak beda ya rasanya waktu pertama banget sama kedua, jadi kayak lebih dapet di kedua dan di nggak tahu ada pastinya lebih di dalamin lagi apa yang aku nggak tahu pas di nonton pertama dan cukup relate karena pernah di ghosting. Waduh. Cukup relate karena pernah di ghosting. Waduh. Ternyata banyak ya. Banyak So sorry. itu. Kalau itu tidak mengenal umur kalau ghosting ya. Ada aja udah yang mau nanya mau ada nonton, silakan Mbak. Saya penasaran aja kenapa judulnya sama, kan sampai jumpa. Oh. Kenapa itu dia judulnya nih yang menimbulkan keseruan dan diskusi ya. Sampai jumpa Selamat Tinggal, gimana Mas Adi? Ini menurut saya ada 2 macam perpisahan. Satu, sampai jumpa, di mana seberapa pahit perpisahan itu kita masih yakin kayaknya kalau ketemu lagi di sekolah gitu. Dan satu lagi yang selalu tinggal dan gue nggak tahu lagi sama lagi gitu. Ya, konteks dari judulnya itu. Iya ya. Sama berpisah, tapi yang aku masih ada harapan sampai jumpa, berarti ada bisa jumpa. Tapi kalau Selamat Tinggal, bye. Ih sedih ya ternyata. Aku baru iya ya. Itu selama ini berarti kalau kita ini jangan pas pergi, cabut ya jangan ya. Sampai jumpa ya gitu ya. Iya, biasanya see you soon. Iya, jangan bye. Kalau jangan- goodbye itu kayak lo mau kemana? Iya, Kita kenapa? ketemu lagi. Kalau goodbye sih gitu. Sampai ketemu ya.
di preskon dan gala gitu. Betul ya. Oke. Kita kan sekarang Wahid tadi kan ada timbul nih akhirnya dari penonton. Relate masalah ghosting, masalah perjuangan cinta, ngejar jauh-jauh apa segala macam. Kita pengen agree and disagree dari para pemain dan filmmaker ini. Boleh dibagikan? Ada 2 kertas. Oh, main game lagi. Masing-masing. Ya kita banyak main game di sini pokoknya. Ini. Karena kemarin diskusinya udah dijawab kan. Ya. Sekarang kita fun-funnya aja. Karena ada fun-nya di sini. Wah, ini pasti tidak ada di karakter Dani. Itu yang berbeda dari Oke, ini agree and disagree. Silakan saat saya memberikan pertanyaan, para pemain dan filmmaker silakan angkat salah satu, setuju atau nggak setuju, dan nanti kita akan tanya. Setiap pertanyaan mungkin mewakili 2 orang menjelaskan. Oke, siap ya teman-teman, ini boleh didokumentasikan untuk video ya, biar kita kalau ada pernyataan yang menarik kita bisa taruh di TikTok nih. Oke, yang pertama ghosting ya, ghosting pasangan, ghosting. Ini kok di ghosting audio kan? Ghosting pasangan yang toxic itu sah-sah aja, agree or disagree. 1, 2, 3. Wow, yang cewek, oke, yang cewek agree, yang cowok disagree. Oh, ini menarik banget, coba kita tanya ya, cewek mewakili yang wanita di sini. Kenapa lo setuju ya? Setuju. Ghosting pasangan yang toksik itu sah-sah aja, kenapa setuju teh? Habis ribet, ngapain di mungkin mereka ingin menjelaskan dengan komunikasi baik, dengan closure. Gue sih males, kayak udah toxic, gue ingin cut off aja langsung biar instan. Apakah begitu, Bagus? Sebagai wanita juga tadi mewakili sama-sama agree dengan Ute? Setuju mau tuh malas ribet ya teh. Ngapain sih, buang-buang waktu? Buang-buang waktu, tenaga, cari yang lain aja. Oke. Ya setuju. Gue sih kaget karena jawabannya berbeda ya dari Jordi dan Mas Andri. Jor, lu kenapa? Mas Andri kenapa? Kok lu disagree? Kalau dari gua, hubungan itu tuh tentang komunikasi kan. Jadi emang walaupun emang sikap atau sifat atau apapun itu udah gak baik, mau dia toksik atau apa, ngomong, jangan kabur. Ya, tapi toxic gitu. Tetap, karena biar kita untuk melangkah dan move on lebih ringan. Ya, gitu. Jadi yang salah bukan kita. Oh, tetap ada. Oh, Itu, kalau misalnya ada yang toxic, terus gue ghosting kan, yang tadinya gue nggak salah, jadinya salah karena gue nge-ghosting juga. Cuci tangan aja. cuci tangan aja, ujungnya ninggalin juga. Mas Andri kenapa? Lu kenapa? Kalau gue in general, menurut gue semua hubungan itu ada toxic. Oh, Tinggal level-levelnya aja kadarnya berapa. Jadi ya di bagian ada toxic itu diterima apa enggak aja. kita toleransinya di kadar berapa toksiknya gitu ya. Oke, menarik. Kita ke pertanyaan kedua. Jatuh cinta sama orang asing yang kamu temuin. Jatuh cinta sama orang asing yang kamu temuin pas liburan, setuju atau enggak? 1, 2, 3. Oke, setuju semua. Wakili Jor. Saat liburan apa lu pernah atau? Pernah. Cinta itu menurut gua buta, nggak kenal waktu, nggak kenal timing, nggak kenal siapapun. Jadi setuju, walaupun itu stranger, kita lagi nggak mencari cinta, tiba-tiba ketemu, mungkin banget. Yes. Mungkin banget. Emang kalau emang jodoh dan rezeki ya udah ya gitu ya. Ya udah. Rezeki jangan ditolak. Oke, kita pertanyaan ketiga. Nah ini nih, mengejar orang yang kamu cinta sampai ke luar negeri, setuju atau nggak setuju? Setuju atau nggak setuju? Lagi dan lagi nih, tanda tinggal udah. Ada sendirian nih. Setuju. Why? Bucin ya. Bucin. Oke, kenapa? Bagus, kenapa sampai rela? Boleh dijelaskan mengejar sampai ke luar negeri? Ya gue harus yang gue jadi takut ya gue kayak win. Kewin ya. Maksudnya gue akan cari cara apapun sampai gue dapet yang gue mau. Walaupun ngejar jauh sama segala macam ya. Wow. Iya.
Oke, kita dengarkan. Kalau gitu, aku udah setuju. Buat Putri Manado nih kalau Eropa masalah juga sih. Lebih logik. Asia aja sih kejar ya. Oke, jadi lagi-lagi tergantung seberapa jauh. Kalau tadi kan toksiknya seberapa tinggi, ini seberapa jauh. Ada ukurannya. Oh, enggak ya, Teh? Tadi lu sempet ragu kenapa, Teh? Antara ngejar dan nggak ngejar. Ya tergantung orang yang dicintainya itu dianya cinta juga sama kita atau enggak. Kalau misalnya cinta, ya oke gue akan rela. Tapi kalau dia ngeghosting gue, ngapain kita kejar? Iya, sampai sana juga ya ternyata kita tidak diinginkan. Iya, jadi kita tidak spesial. Oh, oke, menarik. Siap. Pertanyaan keempat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah suka sama dua orang sekaligus itu wajar? Agree or disagree? Suka sama dua orang sekaligus, 3, 2, 1, silakan. Jordi setuju. Wow, Wow. Jordi. Tolong klarifikasi. Tolong. Suka sama dua orang sekaligus, Jordi sendiri yang setuju. Kenapa Jordi? Gimana? Balik lagi ke statement gue yang sebelumnya, cinta itu buta. Oh. Gak kenal orang, gak kenal waktu, bisa jadi kedua orang, tapi selanjutnya gak boleh dikasih makan keduanya gitu loh rasanya. Harus dipilih, harus difilter sesuai yang mana yang lo butuh, jangan dua-duanya lo embat, marut namanya. Tapi gak apa-apa punya rasa suka kedua orang sekaligus. Gak apa-apa, feeling kan valid. Misalnya kita suka sama si A, terus ada si B, dua-duanya nih emang cocok gitu. Ya gimana? Tapi untuk next step-nya kan gak mungkin dua-duanya. Untuk gimana, Teh? Kan Teh tidak setuju di sini. Ini cancer nih soalnya. Saya anak sangat loyal dan monogami. Seperti film sebelah, Duta Poliandri ya. Aku loyal. Loyal ya. Oke, aman ya berarti ya. Satu pertanyaan terakhir. Nah, ini nih. Buka lembaran baru itu daripada bertahan di masa lalu. Buka lembaran baru itu lebih penting dibanding bertahan di masa lalu. Agree or disagree? Oke. Oh, semuanya setuju nih. Berarti siap buka lembaran baru semuanya dibanding bertahan di masa lalu. Siap. Tepuk tangan sekali lagi buat para pemain dong. Aduh, thank you. Ternyata Jordi kalau kesimpulannya cinta itu buta ya. Iya betul. Yes, cinta itu buta. Jadi kapanpun dimanapun mungkin terjadi rasa cinta itu. Betul. Suka boleh sama lebih dari satu orang, tapi next step tetap salah satu. Iya. Tapi next stepnya kalau kata Mas Adi kadarnya semana. Itu dia. Kalau dua-duanya masih memenuhi kadar, iya udah. Sedangkan lu loyal, satu aja. Udah, tetap ya stick. Udah, kalau move on, langsung move on. Mau bertahan di masa lalu. Nah, dan kalau Mas Adi pokoknya kalau lo toxic, keputusannya adalah berarti lo yang tahu kadar toksik itu sejauh mana untuk lo bisa meninggalkan atau bertahan pada hubungan itu ya. Nah, semuanya ini ghosting, toxic, bertahan di masa lalu, move on ke masa depan, dan juga perjalanan dari kisah dari masing-masing karakter akan ada film ini. Jadi jangan lupa nanti di tahun 2025 nonton. Sampai jumpa, selamat tinggal. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Dan tadi alasannya juga udah dikasih tahu, jadi nanti akan ada update lagi untuk teman-teman di sosial media.